Ya, selamat malam Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang aritmatika. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Retno Pongsumare, 19 TNIA 416, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Ada 4 yang akan saya jelaskan tentang aritmatika. Yang pertama, operasi dasar. Yang kedua, barisan dan deret. Yang ketiga, sisipan bilangan, dan yang terakhir adalah deret. Yang pertama, operasi dasar. Dalam aritmatika ada beberapa operasi dasar yang diketahui, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan, penambahan dua bilangan menjadi suatu bilangan yang merupakan penjumlahan dari dua bilangan tersebut. Operasi penjumlahan ini dinotasikan dengan simbol tambah, sedangkan operasi pengurangan dinotasikan dengan simbol kurang. Seperti apabila hasil A kurang B negatif, maka nilai A lebih kecil daripada B. Begitu pula kebalikannya, apabila positif, maka nilai A lebih besar daripada nilai B. Perkalian. Pada dasarnya perkalian merupakan penjumlahan yang diulang, seperti rumus umumnya A kali B sama dengan A tambah A tambah A tambah A sama dengan B. Saya kasih contoh 5 kali 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 25. Kemudian pembagian. Pembagian biasanya dinotasikan dengan simbol titik 2, titik 2. Sembarang bilang yang dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak didefinisikan. 0 jika dibagi dengan sembarang bilang, maka menghasilkan 0 juga. Dan yang kedua yang saya bahas, baris dan deret. Barisan aritmatika. Suatu barisan suku 1, suku 2, dan suku 3 sampai suku N disebut barisan aritmatika. Jika selisih antara dua suku yang berurutan sama, selisih tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Jadi B sama dengan suku 2 kurang suku 1 sama dengan suku 3 kurang suku 2 sama dengan suku N kurang suku N min 1. Deret aritmatika atau deret hukum. Penjumlahan dari semua anggota barisan aritmatika secara berurutan, sehingga baris umum dari deret aritmatika adalah A tambah dalam kurung A tambah B tambah dalam kurung A tambah 2B tambah dalam kurung A tambah dalam kurung N kurang 1 dalam kurung B. Hubungan antara barisan suku N dan deret aritmatika Sn. Hubungan antara barisan suku N dan deret aritmatika Sn yaitu suku N sama dengan Sn kurang Sn min 1. Sisipan barisan aritmatika. Misalkan suku 1, suku 2, suku 3 sampai suku N adalah barisan aritmatika dengan suku pertama.
Suku pertama sama dengan A, beda sama dengan B, banyaknya suku N. Lanjut yang ketiga, sisipan bilangan adalah misalkan Kuiperian menjumpai barisan aritmatika dengan beda B, lalu barisan aritmatika tersebut disisipi K bilangan di setiap dua bilangan yang berbeda yang berderetan. Maaf Pak. Setelah disisipi K bilangan tersebut berisi aritmatika baru yang bedanya B pangkat 1. Pertanyaannya adalah, berapakah beda bilangan aritmatika yang baru? B pangkat 1 sama dengan B per K tambah 1. Ketentuannya, suku pertama barisan yang baru sama dengan suku pertama barisan sebelumnya, karena bilangan yang disisipkan tidak terada di awal baris. Dan yang terakhir tentang deret. Deret aritmatika berkaitan dengan barisan aritmatika deret aritmatika. Deret aritmatika yang disimbolkan dengan Sn merupakan jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Dengan kata lain, penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika disebut dengan deret aritmatika. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, selamat malam, Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Retno Pongsumare, 19 TMIA 416, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Yang pertama itu konsep pecahan. Pecahan dapat dijelaskan dengan 3 konsep, yaitu konsep sebagian dari keseluruhan, konsep pembagian, dan konsep perbandingan. Konsep sebagian dari keseluruhan, dengan konsep ini pecahan digunakan untuk menyatakan sebagian dari keseluruhan. Konsep pembagian. Konsep ini menyatakan pecahan sebagai hasil bagi suatu bilangan dan dengan bilangan yang lain. Menyamakan penyebut. Ada kalanya kita diberikan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Cara lain untuk menyelesaikan penyebut dan 2 pecahan adalah dengan menggunakan kegiatan persekutuan terkecil. Membandingkan pecahan juga dapat dilakukan dengan mengubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat diilustrasikan dengan menggabungkan 2 nilai. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan gambar. Untuk memudahkan dalam penjumlahan pecahan, kita samakan penyebut 2 pecahan yang diberikan. Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan seperti dalam penjumlahan pecahan. Pertama, jika perlu, samakan penyebut pecahan-pecahan yang diberikan,
Kemudian kurangi pembilang-pembilang pecahan dan biarkan penyebutnya tetap. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan akan lebih mudah jika diilustrasikan dengan menggunakan luas daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selamat malam Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentase dan rasio. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Retno Pongsumarre, 19 TMIA 416, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pertama itu presentase. Presentase dalam matematika, presentase atau perseratus adalah sebuah angka perbandingan untuk menyatakan pecahan. Untuk menyatakan pecahan dari 100. Kata persen berasal dari bahasa lain, Latin, yaitu percentum, yang artinya perseratus. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol persen. Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan. Seperti contoh rumusnya, N persen sama dengan N per 100. Jika N persen dari suatu kuantitas adalah N per 100. Dari kuantitas itu, dengan demikian 1% adalah 1 per 100. Dan 1% menunjukkan seluruh kuantitas. Rasio. Rasio adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih. Dalam menghitung rasio harus menggunakan suatu satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka harus dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Secara umum rasio dilambangkan dengan A per B atau A banding B, di mana N sama dengan 0. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya rangkum dari materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selamat sore Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan atau eksponen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Retno Pongsumarre, 19 TMIA 416, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Yang pertama itu pengertian perpangkatan atau eksponen. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terletak di bagian atas. Seperti contohnya 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 3, dan seterusnya. Sifat perpangkatan ada beberapa macam, yaitu seperti yang pertama, semua bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 mempunyai hasil 1. Bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen yang positif. Eksponen ialah penyebutan lain dari suatu pangkat. Bilangan berpangkat negatif yaitu bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen yang negatif.
Dan yang kedua, perkalian bilangan berpangkat. Jika P merupakan bilangan pokok dan M, N merupakan pangkat, maka P, M, N merupakan bilangan yang real. Dan yang ketiga, pembagian bilangan berpangkat. Dan yang keempat, perpangkatan bilangan berpangkat. Yang kelima atau yang terakhir, bilangan dengan pangkat pecahan. Secara matematis, bilangan dengan pangkat pecahan dapat dirumuskan. Untuk menyelesaikan bilangan dengan pangkat pecahan, perlu diketahui mengenai operasi akar bilangan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Retno Pongsumarre, 19 TMIA 416. Jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Aljabar adalah cabang ilmu matematika di mana dalam penyelesaian masalah angka atau akan diganti dengan sebuah huruf. Aljabar dibentuk oleh kombinasi huruf dan angka. Bentuk-bentuk yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan disebut suku. Huruf pada bentuk aljabar disebut variabel. Angka yang menempel dengan variabel disebut koefisien. Sedangkan angka yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama disebut suku-suku sejenis. Koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Nilai koefisien sama dengan 1, dapat tidak ditulis. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Ciri-ciri yang paling umum suatu konstanta yaitu tidak berkaitan dengan suatu variabel. Untuk rumus-rumus khusus konstanta dapat disimbolkan dengan huruf, misalnya A atau B atau seterusnya, atau berupa simbol khusus. Bentuk operasi aljabar. Di aljabar kita mengenal ada 4 operasi hitung yang dapat digunakan. Di antaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama itu penjumlahan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Yang kedua, pengurangan. Suku-suku yang dapat dikurang dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Pengurangan bentuk ini dapat dilakukan dengan mengurangi koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Yang ketiga, perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara distributif. Pada perkalian aljabar, pangkat variabel akan ditambahkan. Dan yang terakhir, yang keempat, pembagian. Pembagian bentuk aljabar satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Pada pembagian variabel, pangkat variabel akan dikurangkan, sedangkan untuk pembagian lebih dari satu suku, maka dapat menggunakan cara bersusun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selamat malam Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan sederhana.
Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Retno Pongsumare, 19 TMIA 416, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Persamaan sederhana. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal sama persis. Contohnya, X tambah 8 sama dengan 17. Yang menyatakan X adalah 9. Secara umum, nilai variabel di mana sebuah persamaan menjadi benar disebut dengan solusi atau penyelesaian. Menyelesaikan suatu persamaan berarti menemukan solusinya. Jenis-jenis persamaan. Ada beberapa jenis, yaitu persamaan polinomial, yaitu persamaan yang kedua sisinya berisi polinomial. Persamaan rasional, yaitu persamaan yang mengandung pecahan dengan polinomial, baik penyebut maupun pembilang. Persamaan irasional, yaitu persamaan yang mengandung pecahan dengan ekspresi yang tidak bisa disebutkan. Misalnya, yang melibatkan operasi akar kuadrat. Persamaan mutlak, yaitu persamaan yang mengandung operasi nilai mutlak. Persamaan diferensial, yaitu persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang transposisi rumus. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Retno Pongsumare, 19 TMIA 416, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Transposisi rumus. Sebuah simbol yang bukan merupakan subjek suatu rumus perlu dihitung. Biasanya rumus diatur ulang untuk mendapatkan subjek yang baru. Proses pengaturan ulang ini disebut mentranspos atau transposisi. Aturan yang digunakan untuk mentransposisi rumus adalah sama dengan yang digunakan untuk penyelesaian persamaan-persamaan sederhana. Pada dasarnya, kesamaan sebuah persamaan harus dipertahankan. Konsep matematika dalam ekonomi dan bisnis sangat berperan untuk memenuhi syarat tertentu. Kadangkala diperlukan perubahan bentuk persamaan atau rumus. Misalnya, dari bentuk X sama dengan F per X ke dalam bentuk X sama dengan F dalam kurung Y. Misalkan diisyaratkan adalah fungsi total dalam bentuk R sama dengan F dalam kurung Q, sementara yang diketahui fungsi permintaannya dalam bentuk Q sama dengan F dalam kurung R. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.